Masih bersama Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai stop aliran dana teroris. Masih bersama dengan Pak Saud dan Pak Agus. Pak Saud, dari BNPT sendiri sebetulnya kan penanggulangan. Bagaimana antisipasinya supaya aliran dana teroris ini bisa benar-benar di stop, Pak? Salah satunya. Kalau kita lihat selama ini ya, pendanaan teroris ini memang mereka berupaya sedemikian rupa untuk tidak terpantau oleh petugas. Ya. Itu jelas. Mereka mempunyai suatu kemampuan anti surveillance. Nah, sehingga disinilah yang seharusnya kita harus antisipasi lagi. Kita harus lebih canggih atau lebih pintar daripada mereka lagi. Nah, di sini diperlukan kerjasama, sinergi semua stakeholder yang ada, baik kita dari aparat pemerintah, perbankan, dan juga masyarakat. Seperti contoh misalnya, mereka ini berupaya untuk mentransfer dana tidak memunculkan identitas mereka. Mereka tidak ke bank. Artinya menggunakan tangan orang lain, itu yang pertama. Kenapa? Dia menghindar. Karena kalau dia sudah tahu kalau dia terkait dengan baik muncul atau misalnya dia administrasi pasti akan ketangkap. Nah, dia tidak akan muncul. Yang kedua, dia akan menggunakan tangan-tangan orang lain yang masuk dalam grup dia. Nah, di sini diperlukan masyarakat kita juga harus betul-betul paham dan juga jangan terpengaruh. Jangan mau walaupun dengan sejumlah iming-iming tertentu. Apalagi dalam hal ini bila mana petugas bank pun sangat kita harapkan perhatiannya partisipasinya. Kenapa? Mereka setiap saat yang berkomunikasi. Kalau misalnya melihat ada di dalam pengambilan sejumlah uang, mungkin ada rutinitas juga, ada kadang-kadang dalam bentuk sekali besar. Ini juga mungkin ini perlu merupakan perhatian sehingga nantinya dari PPATK akan menjadi suatu yang akan ditelusuri biar nanti penyidik akan melihat. Nah, kemudian di samping itu juga kita memang ada berbagai upaya juga oleh mereka, seperti misalnya dalam penjualan harta benda. Di sini juga peran RT RW. Mereka ini menjual harta bendanya dalam rangka untuk kegiatan. Seperti misalnya menjual harta bendanya akan berangkat ke Suriah. Kalau ada hal seperti ini kita segera diinformasikan. Nah, sehingga bisa kita telusuri. Oh, ada satu keluarga ingin berangkat. Nah, kenapa dia menjual semua harta bendanya? Dia kan harus hidup. Nah, harus ada tempat tinggal. Harus ada misalnya kendaraan segala macam. Nah, ini kok dijual. Nah, informasi-informasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh aparat di lapangan. Sehingga nantinya sebelum dia berangkat kita sudah bisa antisipasi. Kita akan koordinasikan dengan imigrasi supaya jangan diberikan dokumen keimigrasian karena memang ini rencana akan berangkat ke Suriah misalnya. Itu misal. Demikian juga dalam hal misalnya bila mana mereka menjual hal-hal lain sehingga dalam rangka untuk ini atau misalnya pengiriman uang. Nah, ini sangat kita harapkan sekali partisipasi semua pihak karena tanpa kerjasama ini tidak mungkin. Nah, sebetulnya mereka ini ada di antara kita. Aktivitas itu juga kalau kita care pasti kita tahu. Tergantung dari kepekaan masyarakat kepekaan juga masyarakat. Ya. Baik. Mungkin tanggapannya Pak Agus apa yang disampaikan Pak? Iya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Saud ya. Misalnya untuk teman-teman perbankan, kami kemarin nih baru rapat dengan forum komunikasi direktur kepatuhan. Karena di bank ini ada compliance director. Saya menekankan teman-teman perbankan untuk melakukan update data. Jadi untuk rekening-rekening yang dorman, yang tidur, rekening-rekening tidur dan 2 tahun gitu kemudian muncul lagi itu coba diupdate, dipanggil orangnya, ya gitu. Ya mau tidak mau ini karena tadi kan alert mesti bersama-sama gitu. Kemudian di semua ATM kalau bisa memang dipasang CCTV, ya. Kemudian di bank yang remote area kantornya agak jauh dan sepi itu memang harus ada penjagaan karena memang pendanaan terorisme ini ada yang dasarnya ilegal yaitu melalui kejahatan, perampokan bersenjata, ya. Nah, kemudian ada yang hacking, ini sudah terjadi memang menghack. Jadi ini internet banking, jadi cyber juga mesti internet banking juga mesti diperkuat gitu ya. Kemudian memang ada yang dari usaha-usaha yang sah. Nah, kalau usaha yang sah ini paling bagus adalah melihat profil seperti tadi mengenai rutinitas dan juga update data nasabah.
seperti itu. Jadi saya menggarisbawahi bahwa kerjasamanya bukan hanya sebatas dari BNPT, PPATK, Iya, nggak bisa, tapi ya. juga ada kepolisian masyarakat, cybercrime, Densus, Cybercrime, semuanya iya. berarti ya. Iya. Baik, lalu dari segi keuangan antisipasi apa yang kira-kira bisa dilakukan juga oleh masyarakat seperti itu Pak? Ya. Tadi ya, sekarang ini udah ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang anti pendanaan terorisme. Oke. Undang-undang ini mengancam pidana, ya, kriminalisasi terhadap orang atau organisasi yang mendukung secara sengaja mendukung pendanaan terorisme. Jadi orang misalnya udah tahu nih, minjem uang atau tolong dong kirim uang untuk apa? Aku mau ngebom gitu. Terus dia kirim, walaupun bomnya nggak terjadi, itu sudah diancam pidana ya. Jadi masyarakat kalau mau menyumbang itu harus tahu betul siapa yang mau disumbang untuk kegiatan apa, itu harus tahu betul. Ya. Gitu, jangan main sumbang-sumbang begitu aja, apalagi kalau sudah tahu itu ada kegiatan di dalamnya, wah ini ada unsur kegiatan terorisme gitu ya. Ya, yang kedua tadi jangan meminjamkan rekening, kalaupun diminta oleh siapapun nggak usah, karena itu rahasiamu, PIN, buku tabungan itu adalah rahasiamu. Apalagi menjual, jangan gitu. Itu kalau kepada masyarakat pesan saya itu. Apakah perlu ada pembatasan mengenai transfer uang atau pembawa uang tunai ke luar negeri atau bagaimana gitu? Ya, rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai sudah diinisiasi. Sekarang saya kira ya kita sedang berjuang untuk bisa masuk di Prolegnas 2016. Karena saya kira Indonesia ini terlalu bebas ini jumlah, sehingga uang yang boleh ditransfer, yang boleh diedarkan secara tunai ya. Sehingga kita akan mendorong masyarakat namanya less cash society, masyarakat yang berbasis kartu dalam pembayaran, sehingga kita sementara ini ingin membatasi sampai 100 juta yang boleh tunai. Seperti juga pembawaan uang tunai lintas batas kan juga 100 juta gitu ya. Nah kalau yang lebihnya bisa beli mobil 400 juta, yang boleh bayar pakai cash itu 100 juta pakai tunai, yang 300 melalui transfer. Ini juga mendorong masyarakat untuk masuk ke bank, sehingga karena kita ini belum data IKTP belum online secara nasional, sebetulnya bank ini kalau kita dorong masyarakat menjadi berbank, maka bank akan punya data sebenarnya. Data mengenai nama orang, alamat, tanggal Komplit lah ya. lebih komplit. Sehingga nanti untuk ke depan dalam membangun sistem nomor kependudukan dan sebagainya, teman-teman perbankan bisa membantu. Jadi itu yang kita dorong juga. Ya Pak Saud, sedikit saja, tadi sempat disinggung bahwa sempat juga masuk ini melalui yayasan seperti itu. Ada bantuan-bantuan lah. Bagaimana BNPT sendiri melihat bantuan dari luar ini? Memang disinilah kita harapkan nantinya ke depan. Kalau kita lihat di beberapa negara di dunia ini, ada kelihatannya hanya Indonesia sama mungkin Pakistan yang paling bebas ya. Bebas. Pada umumnya bantuan itu di kode ini masuk melalui satu pintu melalui negara akan mendistribusikan. Artinya terkontrol bantuan itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat. Artinya tidak sesuka-suka sesuai dengan apa pesan sponsor dari yang memberikan bantuan. Okay. Nah, memang itu yang diharapkan nantinya untuk Indonesia juga. Jadi bisa nanti dikendalikan oleh pemerintah. Memang itu butuh suatu ya proses atau suatu ya pembicaraan koordinasi yang ya sedemikian intensif. Tapi mau tidak mau suka tidak suka ini harus kita pikirkan ke depan. Karena bisa memperkecil itu aliran dana juga Pak. Karena begini, pengalaman terdahulu juga banyak bantuan-bantuan ke masyarakat secara langsung itu melalui suatu organisasi atau suatu ya di luar negeri yang tidak ada kegiatannya di Indonesia. Tapi ini setelah kita lihat dari list internasional, dari list UN, ternyata itu terkait dengan jaringan teroris. Yang sulitnya kita untuk membekukan, menyita aset itu, padahal itu bantuan kepada sesuatu kegiatan kemasyarakatan. Ini yang sulit. Nah, tapi kalau nantinya ke depan sudah diatur sedemikian rupa, ada mekanisme regulasi yang jelas, sehingga bantuan ini bisa digunakan untuk kepentingan yang benar. Jangan nanti jatuh ke pertangan orang yang digunakan untuk kepentingan terorisme misalnya, atau kepentingan misalnya untuk narkoba misalnya, bisa saja. Nah, di sini yang kita harapkan. Di samping itu juga kepada masyarakat kita, khususnya yang tenaga kerja di luar negeri.
janganlah mau menerima titipan siapapun dalam rangka untuk membawa ke Indonesia. Yang kita khawatirkan nantinya dia murni menerima tidak ada sangkut paut, tapi kenyataannya si penerima ini menggunakan untuk kepentingan terorisme atau kepentingan apapun yang menyimpang dari aturan hukum kita, akhirnya itu yang jadi korban. Nah, lebih bagus jauh salah. Artinya biar kita nanti secara bisa kita telusuri. Kecuali memang dia sudah memang jaringan kelompok itu, kita lebih mudah lagi. Seperti kita lihat misalnya seperti yang kasus yang terdahulu yang ada pengiriman uang dari Hong Kong ke suaminya yang pelaku ini kan bisa kita lebih mudah. Tapi kalau ada orang lain janganlah. Ini juga merupakan suatu masalah bagi yang si masyarakat. Kasihan dia nantinya. Nanti kan agak tahnya juga, Pak. Iya. Kenapa? Mereka ini sangat smart untuk mencari cara supaya dia tidak terdeteksi. Nah, dia kan punya suatu langkah-langkah anti surveillance supaya nanti tidak termonitor. Ini supaya dipahami. Betul. Bagaimana rencana ke depannya agar aliran dana teroris ini benar-benar bisa terputus? Kita akan diskusikan lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.